Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi di ibadah online. Tahukah Anda mengapa kita seringkali ibadah hari Minggu? Ya, pertama tentunya itu hari libur umum. Yang kedua juga kita tahu bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Luar biasa. Yang ketiga juga Roh Kudus dicurahkan pada hari Minggu, hari ini ya tepatnya. Hari Pentakosta, artinya Penta 5, Kosta 10, 50. Hari yang ke-50 setelah hari Paskah jatuh pada hari Minggu hari ini. Mari kita mengundang Roh Kudus lebih lagi untuk menguasai hidup kita dan memimpin langkah hidup kita dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mengalir pulihkanku.
sungguh benar ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau lebih dari apapun yang lain. Bahkan Tuhan Yesus pun butuh Roh Kudus menyertai seluruh pelayanannya selama di muka bumi ini. Sertai kami terus Roh Kudus, pimpin hidup kami, kuatkan kami dan ajar kami untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Biar roh wahyu-Mu, roh hikmat-Mu boleh memenuhi setiap kami semuanya, untuk dengan mudah dan jelas mengerti kehendak firman Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus pada saat ini. Kami bisa diberkati oleh firman Tuhan, diubahkan, diteguhkan, dikuatkan, dan juga kami diubah hari esok kami, kondisi rumah tangga kami oleh firman Tuhan yang kami percayai itu bisa mengubah, bahkan gunung pun bisa dipindahkan. Di dalam berkat nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan hati yang terbuka. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, artinya hari yang ke-50 setelah hari Paskah. Kita akan merenungkan apa yang terjadi di hari Pentakosta dulu, dan juga apa yang membuat Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap pada 120 orang murid-murid Yesus pada saat itu. Mari kita buka sama-sama di Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah sekarang, mengapa Roh Kudus tidak dicurahkan di Bait Allah? Tempat ibadah resmi, ya, tempat biasa orang-orang beribadah. Ternyata Tuhan mencari orang-orang percaya. Percaya kepada Yesus, perkataannya, dan janjinya, bukan tempatnya atau gedungnya yang Tuhan cari. Ingat, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang percaya pada janji perkataannya. Di Bait Allah atau lembaga keagamaan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak mudah percaya akan janji Bapa, yaitu untuk membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudusnya. Bahkan mereka masih berdebat terus tentang Roh Kudus. Bahkan sampai hari ini, bukan? Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 menjelaskan apa janji Bapa yang murid-murid Yesus tunggu. Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat dan yang kelima. Pada suatu kali ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air atau ke dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus atau ke dalam Roh Kudus. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa api Roh Kudus itu turun karena yang pertama, Tuhan sudah berjanji. Ya. Yang kedua, murid-murid Yesus itu percaya kepada janji Tuhan tersebut. Dari 500 orang yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga 10 hari yang lalu, tinggal 120 orang yang mau bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Memang kebanyakan orang itu lebih suka melihat atau tepatnya menonton kejadian yang spektakuler, KKR, kesembuhan ilahi, daripada disuruh atau diajak berdoa bersama. Saya pernah diajak nonton langsung di arena balap motor oleh teman saya di Jakarta.
Lama-kelamaan saya merasa bosan menonton sepeda motor yang dipacu dengan kencang, hanya muter-muter, lintasan terus, entah sampai berapa kali, atau berapa puluh kali begitu. Lalu saya tanya sama teman saya, apa sih yang kamu sukai dari menonton balap motor ini? Kemudian teman saya menjawab, tunggu Johan, nanti pas ada yang kecelakaan, ya, nanti pasti ada yang kecelakaan dan tabrakan. Nah, itu baru seru. Jadi kita tunggu momennya itu, ya. Nah, umumnya manusia suka hal-hal yang spektakuler. Tak terkecuali juga orang Kristen. Ya, meskipun dalam konteks yang berbeda. Sedikit yang mau percaya dengan perkataan dan janji Tuhan untuk doa bersama tanpa tahu sampai berapa lama berdoanya, berapa hari, belum tahu, ya, untuk menunggu janji Tuhan digenapi. Tapi mereka tetap percaya, pasti digenapi. Kita membaca tadi bahwa kedatangan Roh Kudus ditandai dengan bunyi tiupan angin dan terlihat berbentuk lidah-lidah nyala api dan hinggap pada orang-orang yang percaya yang berkumpul saat itu. 120 orang. Mereka hanya percaya pada perkataan dan janji Tuhan. Tidak tahu kapan digenapi. Kalau hari ini Anda sedang menunggu penggenapan janji Tuhan, pertolongan dari Tuhan, atau jawaban doa dari Tuhan, bisakah kita seperti mereka juga? Bertekun dalam doa, terus doakan terus, meskipun belum Tuhan jawab doa kita. Kita tetap percaya, ya, pasti Tuhan jawab doa kita, meskipun kita belum tahu sampai berapa lama kita berdoa terus ini. Sekarang apa yang membuat api Roh Kudus itu hinggap pada tiap-tiap orang percaya? Roma 12 ayat pertama mengatakan, ya, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan di mezbah Tuhan. Persembahan yang hidup, artinya hidup kita ini sudah kita serahkan atau persembahkan, kita taruh di mezbah Tuhan. Sudah diserah terimakan kepada Tuhan. Jadi miliknya Tuhan dan terserah Tuhan. Di zaman perjanjian lama dulu, para imam itu menyiapkan kayu bakar dan menyiapkan korban binatang yang dipersembahkan di mezbah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan akan persembahan itu atau ibadah itu, maka hal itu ditandai dengan turunnya api dari langit memakan habis korban persembahan tersebut. Bagian kita adalah mempersembahkan tubuh kita dan seluruh hidup kita di mezbah Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Apakah persembahan kita itu berkenan atau tidak bagi Tuhan? Hal itu akan terlihat dari turunnya api Tuhan atau tidak. Ini adalah api perkenanan Tuhan. Jadi api Roh Kudus itu turun karena yang pertama tadi Tuhan sudah berjanji. Yang kedua, karena murid-murid Yesus percaya kepada janji Tuhan meskipun tidak tahu berapa lama mereka menunggu. Yang ketiga, karena ada tubuh atau hidup yang dipersembahkan di mezbah Tuhan. Maka Tuhan akan kirimkan apinya, api perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dan sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka 120 orang itu kok bisa mendapatkan api perkenanan Tuhan? Coba kita lihat apa rahasia mereka, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Akhirnya kita tahu mereka berdoa, berkumpul sama-sama selama 10 hari. Akhirnya, ya, kita baru tahu. Yang membuat api Roh Kudus turun, yang keempat alasannya adalah adanya kesehatian dan kesatuan di antara komunitas orang-orang percaya.
Jadi kesimpulan saya adalah ada 4 penyebab mengapa api Roh Kudus bisa turun. Yang pertama, Tuhan sudah berjanji. Yang kedua, murid-muridnya percaya menunggu janji Tuhan digenapi. Yang ketiga, adanya tubuh atau hidup yang dipersembahkan di mezbah Tuhan. Yang keempat, adanya kesehatian dan kesatuan. Di loteng Yerusalem yang terletak di area Serambi Salomo, 120 orang ini berkumpul dan berdoa. Suatu kumpulan yang kecil, sederhana, tapi rukun. Selama 10 hari itu, mungkin murid-murid mulai saling mengaku salah dan saling memaafkan ya. Sehingga mereka bisa sehati. Keterbukaan membuat mereka bisa menerima satu sama lain. Sehati. Hal ini terlihat dari biasanya Petrus itu barengannya kan sama Andreas, saudaranya. Tetapi setelah Pentakosta, kata firman Tuhan di Kisah Rasul 3, sekarang Petrus bisa pergi dengan Yohanes. Haleluya. Ya, padahal Simon Petrus itu masih ingat di mana dulu ibu dari Yakobus dan Yohanes ini pernah minta posisi bagi kedua anaknya kepada Yesus. Dan hal ini sangat mengganggu kerukunan di antara murid-murid Yesus. Matius 20 ayat 20 dan 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah." Wih, ngatur Tuhan ya. Untuk bikin SK begitu. "Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Bahkan di kitab Mazmur 133 ayat pertama sampai kedua mengaitkan kedewasaan seseorang itu dengan kemampuannya untuk berpartnership, bermitra erat. Mazmur 133 ayat pertama dan yang kedua. Nyanyian ziarah Daud, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya gedungnya, tempatnya, pemandangannya." Apa yang baik ini? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala bisa meleleh ke janggut. Janggut melambangkan kedewasaan. Orang dewasa punya janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Di pemandangan Tuhan, gereja yang baik dan indah itu bukan gedungnya, tetapi orang-orangnya yang ada di dalam gereja tersebut dapat hidup bersama dengan rukun. Menjadi suatu teamwork yang solid. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini. Gereja Tuhan harus saling tolong, menolong. Saling mengecek. Ya, sembakonya gimana, apa kebutuhannya, ya, saling membantu. Itu yang indah dan baik di mata Tuhan. Bukan gedung kita saja, tapi Tuhan mau lihat kehidupan kita. Indah, rukun, saling membantu, tolong menolong satu sama lain. Di ayat yang kedua dinyatakan, kerukunan atau kesatuan itu merupakan tanda kedewasaan seseorang. Atau kedewasaan suatu komunitas atau gereja. Seberapa dewasa gereja kita, bukan dari umurnya berapa lama berdiri, atau dari seberapa usianya jemaatnya yang setia, bukan. Tetapi dari kesatuan dan kerukunan tadi itu ya. Minyak otoritas itu bisa turun dari kepala lalu ke janggut, lambang kedewasaan. Dan ke leher jubah, pundak, tempat orang menaruh tanda pangkat. Jadi setiap kita yang memegang suatu pelayanan, apapun bidang yang kita lakukan, itu kita menerima otoritas dari atas, dari Tuhan, kepala gereja kita, kepada pemimpin kita, gembala kita, dan pemimpin-pemimpin di bawah kita. Kalau kita bisa berpartnership,
ya, bisa bermitra, sehati, kesatuan, rukun. Orang yang tidak bisa berpartner, bermitra dengan baik, dan tidak mau berpartner dengan siapapun, alias tidak butuh orang lain, tidak mau menolong orang lain, tidak mau tahu juga, itu menunjukkan bahwa dia belum dewasa. Karena kemampuan berpartnership merupakan tanda kedewasaan seseorang. Contohnya, Yonatan yang adalah putra mahkota kerajaan Israel yang akan dan pasti menggantikan ayahnya yaitu Raja Saul, rela menjadi orang kedua di bawah Daud yang menjadi pesaingnya duduk di atas takhta. Wah, luar biasa ya partnership-nya dengan Daud ini ya. 1 Samuel 23 ayat 16 dan 17. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dia saling menguatkan. Dan berkata kepada Daud, janganlah takut Daud, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Partnership, kesatuan bisa terjadi kalau ada yang saling mengalah, saling mendukung satu sama lain. Demikian juga dengan Musa. Musa pernah disuruh Tuhan membuatkan jubah imam besar untuk Harun. Bayangkan aja. Musa pemimpin karismatik, pemimpin berkarisma tinggi, pemimpin besar bangsa Israel. Disuruh Tuhan bikin jubah untuk Harun. Kitab Keluaran 28 ayat yang kedua. Haruslah engkau Musa membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Musa senang kalau abangnya dipakai Tuhan. Musa rela dan bersyukur kalau ada orang lain menjadi imam besar. Apakah Anda seperti itu? Mendukung teman kita, mendukung gereja kita, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin nama kita tidak ada yang tahu, tidak disebut juga, ya. Tetapi Kain tidak mau. Nah, dan tidak bisa berpartnership, bermitra dengan orang lain. Meskipun itu dengan adiknya sendiri, yaitu Habil. Seharusnya Kain seorang petani, dia bisa bermitra atau bekerja sama dengan Habil adiknya, seorang peternak. Tidak perlu bermusuhan semestinya. Apalagi sampai mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalannya. Bahkan sampai membunuhnya. Ini benar-benar tidak dewasa sama sekali si Kain ini. Demikian juga cara Elia mendatangkan api perkenanan Tuhan turun dan memakan habis mezbah yang Elia persiapkan. 1 Raja-Raja 18 mencatat ayat yang ke-31 dan 32. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ya. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Elia mendirikan batu-batu itu, disusun menjadi satu, menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Israel adalah kesatuan dari 12 suku atau anak-anak Yakub. Israel bukan nama salah satu suku. Kalau Israel dimuliakan, itu berarti 12 suku semuanya ikut dimuliakan. Tetapi Israel adalah nama dari kesatuan 12 suku anak-anak Yakub. Apakah Anda bisa seperti itu? Kalau teman kita direndahkan, kita pun juga ikut terluka juga ya. Kalau teman kita dipuji-puji, kita pun ikut senang juga. Tuhan suka dengan kesatuan, kerukunan, kemitraan yang baik. Sehingga akhirnya api perkenanan Tuhan turun dan membakar habis semua persembahan Elia.
Demikian juga yang terjadi di Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga, yang tadi telah kita baca. Kisah Rasul 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Masing-masing artinya setiap kita punya karunia masing-masing yang harus kita gunakan untuk saling melengkapi, menjadi satu kesatuan yang kuat, teamwork yang solid. Itulah yang Tuhan tunggu di gerejanya. Sebelum Tuhan mengirimkan Roh Kudus turun dan memenuhi hidup orang-orang percaya, yaitu Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa, bersyukur, buka hatimu. Oh, haleluya. Haleluya. Kita tidak bisa berbuat apapun juga tanpa dorongan kuasa Roh Kudus. Tanpa ada motor yang menggerakkan kita, menarik kita atau mendorong kita. Kita butuh kuasa Roh Kudus, dinamisnya itu. Kita butuh api yang menyalakan hidup kita. Api yang membuat kita berkenan di mata Tuhan. Disertai Tuhan dengan tanda-tanda yang heran. Berkobar-kobar, semangat, bergairah melayani Tuhan tanpa kenal lelah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur waktu Engkau bikin perjamuan kudus, Holy Communion, Engkau melarang mereka pergi dari Yerusalem. Engkau melarang mereka untuk pergi untuk pelayanan sebelum janji Bapa digenapi. Sebelum Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Kami juga mau demikian Tuhan. Kami terus Kau ingatkan Tuhan melalui komuni yang kami adakan Tuhan. Kami ingat bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penyertaan otoritas, kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Kami tidak bisa bekerja dengan maksimal, sekolah dengan baik, hidup berumah tangga dengan baik, memimpin rumah tangga dengan baik, memimpin usaha dengan baik, tanpa penyertaan dan pimpinan pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Karena Engkau yang menyuruh kami, setiap kali berhimpun, kami mengadakan Holy Communion, komuni kudus, untuk ingat dari mana kami berasal dan dengan apa kami bisa disatukan dalam tubuh Kristus. Itu dengan darah pengorbanan Yesus. Kami memiliki darah yang sama. Kami tinggal dalam satu tubuh yang sama, tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Yesus, kami mau saling mengaku dosa kami. Kami mau terbuka satu sama lain, supaya ada kesehatian, sehingga Tuhan berkenan untuk tinggal bersama dengan kami semuanya. Di mana ada kesatuan, kesehatian, maka Tuhan berkenan untuk tinggal dan betah tinggal bersama dengan kami. Di gereja kami, di kelompok kami, di rumah kami, rumah tangga kami, sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus, kami sambut tubuh dan darah-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu menyiapkan roti dan juga minuman, anggur atau yang lainnya yang berwarna merah, atau juga teh juga boleh. Sudah? Kalau sudah, mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita angkat tinggi roti di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita jadi satu tubuh, satu visi, satu tujuan, satu kehendak, satu pikiran dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kalau Anda percaya dan Anda mau bersedia, angkat tinggi. Haleluya. Tuhan, kami angkat tinggi tubuh
roti lambang tubuhmu Yesus. Engkau ingin tubuhmu bersatu, berfungsi maksimal, saling kerjasama satu sama lain. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dosa menghalangi berkat Tuhan masuk dalam hidup kami. Tapi keterbukaan kami, terus terang kami, saling mengaku dosa kami bisa Engkau sehatikan, satukan Tuhan dalam tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apakah jemaat percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, kita syukuri atasnya ini, titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya sambil ingat korban Yesus di kayu salib. Inilah tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita semuanya. Mari. Dan sekarang angkat tinggi cawan minuman ini, baik anggur maupun teh ataupun sirup. Silakan. Dengan firman Tuhan, setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Semua perjanjian kutuk sakit, kutuk keturunan, kutuk kegagalan, kemiskinan, semua dibatalkan oleh darah Yesus yang lebih berkuasa dari semua meterai yang ada ini. Apa jemaat Tuhan percaya bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi sama-sama, kita syukuri atasnya ini, titik kontak kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya sambil kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari. Terima kasih Tuhan. Kami ingat akan janji-Mu Tuhan. Kami dikuatkan karena janji-Mu Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua janji yang pernah kami terima dari Engkau Tuhan, pasti Kau genapi. Meskipun kami belum tahu kapan waktunya. Tapi kami percaya Tuhan. Kami mau menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Pemulihan kami, kesembuhan kami pasti terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah spesial malam pada saat ini. Kita akan menaikkan pujian, yaitu minta Roh Kudus memenuhi kita lagi. Ayo sama-sama kita puji lagu ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau yang mengajar kami untuk berdoa dengan benar. Engkau yang mengajar kami untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk memimpin seluruh hidup kami. Untuk tinggal dalam hadirat-Mu senantiasa. Tinggal senantiasa dalam perlindungan hadirat Tuhan. Sehingga kuasa apapun tidak bisa menembus hadirat Tuhan. Ada kuasa darah Yesus dan hadirat Roh Kudus yang menyertai kami semuanya. Bahkan Engkau mau pakai hidup kami
tubuh kami jadi bait-Mu Roh Kudus, rumah kediaman-Mu Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Mereka yang lansia mungkin, lindungi mereka Tuhan supaya tidak kena virus corona apapun juga. Lindungi sehat dan panjang umur. Buat anak-anak kami juga. Buat ibu-ibu yang lagi hamil juga dalam perlindungan Tuhan. Usaha pekerjaan kami Engkau buka jalan Tuhan. Sumur-sumur yang baru Engkau bukakan. Cara-cara bisnis yang baru Engkau nyatakan. Singkapkan, bukakan Tuhan. Beri kami ide-ide yang kreatif Tuhan dan inovasi. Terima kasih memberkati umat Tuhan. Semua lumbung kami tidak pernah kering. Sembako kami cukup di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami. Kami butuh berkat dari Engkau sendiri ya Tuhan. Berkat surgawi-Mu, berkat yang sesungguhnya itu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati lumbung kami, saldo kami, tabungan kami, kesehatan kami juga. Oh haleluya. Semua yang kami butuhkan, modal kerja kami juga. Menyertai segala yang kami kerjakan, dibuat selalu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Semua investasi kami satu pun tidak ada yang mandul. Semua subur, gembur tanah dan usaha kami, dan subur hasil kami panen. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus, melindungi kami dari yang jahat maupun niat orang berbuat jahat sampai selama-lamanya. Diberkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, memimpin kita, dan melindungi kita dari kemenangan, bahkan menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.